warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para penyelamat bumi? Semoga baik dan tetap semangat ya. Nah, ingat ya, kita semua pasti tahu bahwa manusia, makhluk hidup itu tinggalnya di bumi. Nah, bumi merupakan satu-satunya planet yang saat ini itu bisa dijadikan tempat tinggal ya. Kemudian planet-planet yang lain itu menurut penelitian masih belum bisa. Nah, di bumi itu terdapat segala macam hal yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Namun ternyata pernah kepikiran nggak kalau ternyata bumi itu juga mendapati sebuah ancaman yang besar yang dapat merusak planet bumi itu sendiri. Nah, ancamannya itu seperti apa sih? Yuk kita simak melalui video berjudul The Inevitable Day. Sejak hidupnya dimulai 4,6 miliar tahun lalu, bumi telah melahirkan dan memberi kiamat bagi bermacam spesies. Deretan keajaiban alam diikuti deretan bencana. Deretan keajaiban itu antara lain adalah munculnya makhluk bersel satu, lahirnya fotosintesis, evolusi makhluk multiseluler, munculnya banyak kingdom, insek, crustacean, ikan, amfibi, reptil raksasa, mamalia, hingga akhirnya genus Homo yang jadi nenek moyang spesies kita, Sapiens, lahir 2,5 juta tahun lalu. Tapi semua itu diikuti dengan oksigen holocaust, letusan gunung supervulkanik, meteor jatuh, kepunahan massal pertama, kedua, ketiga, zaman es, global warming, zaman es mencair, kepunahan massal keempat, kelima, hingga akhirnya Homo sapiens. Sapiens hanya dalam usianya yang baru sekitar 12.000 tahun ini, kemudian sudah bertanggung jawab untuk kiamat banyak sekali spesies. Mulai dari mammoth, hingga sapiens modern seperti kita yang sudah mengancam kelangsungan banyak sekali makhluk hidup di dunia ini. Penciptaan alam semesta itu jauh terjadi sebelum manusia ada. Gitu. Tapi selama ini alam semesta tuh nggak pernah komplain dia apa-apain nama kita. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi alam, adanya manusia itu hukuman nggak buat mereka? Mereka nggak pernah ngomong kan? Namun Homo sapiens sendiri selain memberi kehancuran spesies lain, juga terus-menerus berjuang dari kiamat yang sering dibawa oleh makhluk lain. Oleh organisme lain. Bahkan organisme ini begitu kecil. Mikroorganisme, virus, bakteri, jamur. Lihat saja dari zaman Firaun, sudah tercatat bagaimana terjadi wabah yang bisa sangat mematikan. Zaman Yesus, semua orang takut dengan penyakit lepra. Kemudian bangsa Maya dan Aztec, yang punah karena flu dan cacar yang diimpor dari Eropa. Black Death, Spanish flu. Pandemi itu kan udah berkali-kali itu ya. Yang paling besar adalah Black Death ya. Black Death itu 1347 sampai 1342. 5 tahun. 100 juta orang Eropa mati. 100 juta orang Eropa mati. Cacar itu ya membunuh 20 juta orang. Cepat atau lambat
Karena sebelumnya dalam sejarah panjang bumi, nasib semua makhluk hidup di dalamnya ditentukan oleh satu spesies saja, kita manusia. Ancaman nuklir, deforestasi, konsumerisme, agrikultur, eksploitasi lahan, eksploitasi hewan, modifikasi genetik, perburuan liar, polusi udara, polusi air, polusi tanah, hingga sepertinya sudah tidak ada harapan. Bakar ambisinya, terbakar dan terbakar. Tidak pernah tahu kapan cukup adalah cukup. Tidak seperti seekor singa yang memakan satu zebra dan dengan damai membiarkan kawanan zebra lainnya lewat tanpa panik memikirkan untuk mengisi kulkasnya. Kalau dalam pemahaman saya, ego itu adalah sense of I, sebuah rasa bahwa ini adalah saya dan saya ini sesuatu yang terpisah dengan apa yang bukan saya. Insting untuk bertahan hidup itu menurut saya sudah ada di dalam organisme terkecil, bahkan makhluk satu sel pun punya insting buat bertahan hidup, apalagi manusia gitu yang terdiri dari 70 triliun sel ini. Maka kita kemudian belajar untuk mengakumulasi aset sebanyak-banyaknya. Aset itu bisa macam-macam, bisa keterampilan, bisa kekuatan, bisa jabatan, bisa harta benda. Karena itu bagian daripada insting buat bertahan hidup yang bilang bahwa karena hidup ini tidak pasti, tidak bisa diramalkan, dan berisiko, maka saya demi bertahan hidup harus mengamankan saya dan semua perpanjangan dari saya, anak cucu maksudnya. Saya nggak peduli dengan yang lain, bisa artinya orang lain, bisa artinya planet bumi ini. Sehingga ketika dia dihadapkan pada dua pilihan, yang satu pilihan yang tidak merusak lingkungan hidup, yang satu pilihan yang merusak lingkungan hidup, basis pemilihannya bukan merusak atau tidak merusak, tapi mana yang akan memaksimalkan potensi saya buat bertahan hidup. Dia tidak melihat lingkungan hidup adalah bagian dari saya. Kita nggak ngeh bahwa tubuh kita ini dibentuk dari apa yang kita makan dari planet ini. Udara ini adalah bagian daripada planet ini yang kita hirup. Tapi kita nggak lihat bahwa dia terkoneksi dengan kita. Bahkan dia jadi bahan pembentuk dari bagi badan kita. Makanya kita bilangnya saya dan ini lingkungan. Kalau kita bisa menerima bahwa saya ini nggak superior, saya dan COVID-19 atau siapapun virus yang ada nantinya sebetulnya punya level yang sama. Kita sama-sama ada di alam semesta ini, mau sama-sama hidup kok. Tapi selama ini saya merasa di atas awan. Semua bisa saya lawan. Nah, ketika itu saya tidak bisa lawan, saya resah. Manusia jadi stres karena manusia pinginnya semua serba pasti. Gitu. Kapan ini virusnya selesai? Kapan ini ada vaksinnya? Kapan? Bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa lama saya di lockdown, berapa lama saya nggak boleh keluar dari rumah. Ketika kita sekalipun harus mendapatkan kesempatan atas penyakit atau apapun yang mampir di badan kita, perlu kita ketahui bahwa itu akan selesai. Selesainya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Oke? Kita harus belajar menerima uncertainty, harus belajar menerima ketidakpastian. Akhirnya ada jeda untuk dunia berhenti, untuk manusia berhenti dan merenung, melahirkan cinta bagi sesamanya, bagi sesama makhluk hidup lain, hewan atau tumbuhan, primata ataupun unggas, kecil atau besar, yang jauh ataupun dekat, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Virus COVID-19 ini sampai hari ini membunuh 120.000. Sementara orang meninggal karena sakit jantung sehari itu 48.000. Sementara penduduk dunia berapa? 7 miliar. Masih banyak yang bertahan. Tapi ya namanya manusia, ya dulu pernah nggak ada di bumi. Cepat atau lambat juga akan punah. Tapi apakah karena COVID-19? Enggak lah. Gitu.
仮面ライダーは死んだ。長く苦しい戦いの末死んだのだ。もはやこの地球を救う者はいない。ボルゴムの横暴に任せるしかないのか。誰がこの美しい地球を救うのだ。Wah, film dokumenternya sungguh luar biasa ya. Ternyata eh, ada banyak sekali ancaman yang mengintai bumi, yaitu ada ancaman nuklir. Ya, ancaman nuklir ini adalah em, ancaman yang datangnya tuh dari manusia ya. Jadi dulu itu ada yang namanya peperangan antar negara. Nah, peperangan antar negara ini mereka pun juga membuat sebuah nuklir ya, ya seperti itu. Kemudian deforestasi. Deforestasi itu pembukaan lahan besar-besaran, entah itu ditebangi, entah itu dibakar. Nah, itu deforestasi ya kan, membuka lahan secara besar-besaran. Konsumerisme itu adanya kita beli benda berlebihan ya, kita belanja secara berlebihan. Kemudian agrikultur, eksploitasi lahan, eksploitasi hewan. Nah, pemburuan liar. Jadi memburu hewan-hewan secara liar. Artinya mereka tidak memikirkan, oh aku mengambil hewan hanya sekian. Tidak, mereka berburu liar itu ya mau hewannya tua, mau hewannya kecil, semua diburu, semua ditangkap. Nah, padahal hewan itu merupakan salah satu ekosistem yang harus dijaga. Kemudian ada polusi udara yang terjadi karena kendaraan-kendaraan yang setiap hari kita gunakan. Kemudian polusi udara diakibatkan karena aktivitas pabrik, kemudian ada polusi air, ya. Polusi air sudah cukup jelas ya di video-video sebelumnya. Kemudian ada polusi tanah. Nah, polusi tanah ini bisa jadi karena kita menimbun sampah-sampah yang itu tidak bisa terurai. Ya, jika kita menimbun sampah, contoh sampah-sampah plastik itu kan tidak bisa diurai. Kemudian kita timbun. Nah, itu menyebabkan polusi tanah. Kemudian kita menumpahkan cairan-cairan, contohnya seperti oli ke tanah. Nah, itu membuat tanah itu menjadi mati ya, menjadi tercemar. Nah, ancaman-ancaman yang mengintai bumi ini ya meliputi ancaman nuklir sampai polusi tanah ini. Nah, itu berhenti atau berkurang semenjak corona melanda. Ya, semenjak corona melanda, semua hal yang mengakibatkan bumi menjadi semakin rusak itu semua terjeda, ya. Jadi akibatnya adalah adanya jeda untuk dunia berhenti dari aktivitas manusia. Semua manusia berhenti, tidak ada aktivitas yang seperti biasanya, pabrik-pabrik berhenti, kemudian kendaraan-kendaraan yang setiap hari lalu lalang pun juga berhenti. Nah, saat corona melanda, nah itu adalah kesempatan di mana manusia menciptakan kasih sayang untuk sesama makhluk hidupnya. Kasih sayang sesama makhluk hidupnya itu tidak hanya manusia dengan manusia, tapi manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan lingkungannya. Nah, hewan, tumbuhan, primata, unggas, makhluk kecil, makhluk besar yang terlihat ataupun tidak terlihat. Ya, semua menciptakan kasih sayang tersebut, ya, memberikan kesempatan untuk tumbuhan itu bertumbuh tanpa adanya polusi-polusi, kemudian memberikan kesempatan kepada makhluk-makhluk ya, makhluk-makhluk yang contohnya seperti hewan yang mungkin dulunya itu mereka dalam hidupnya kurang bisa menikmati
kehidupan yang nyaman karena aktivitas manusia yang berlebihan semenjak ada corona, jadinya mereka merasakan bahwa kehidupan mereka itu juga ternyata berarti. Kemudian siapa yang harus melindungi planet bumi? Siapa yang harus melindungi planet bumi? Seluruh makhluk hidup, manusia terutama. Kenapa saya bilang manusia? Karena manusia ini adalah makhluk yang berakal, makhluk yang bisa berpikir, makhluk yang bisa bertindak, dan makhluk yang paling sempurna yang ada di permukaan bumi ini. Bisa nggak kita menyuruh seekor kucing untuk melindungi planet bumi? I think no, ya kan? Saya rasa tidak. Kucing nggak bisa melindungi planet bumi. Siapa yang harus melindungi planet bumi? Manusia. Siapa itu manusia? Manusia itu ya kita semua, ya masyarakat semuanya. Manusia yang tinggal di seluruh belahan planet bumi itu harus melindungi planet bumi itu sendiri. Kita tidak bisa menyuruh atau kita bergantung diri terhadap makhluk-makhluk lain ya yang bukan manusia untuk melindungi planet dan melestarikan planet bumi. Karena makhluk yang paling sempurna, makhluk yang berakal, makhluk yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara tinggi itu adalah manusia. Ya, semoga pelajaran kali ini yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Kita semua bisa melindungi planet bumi dengan bijak. Kemudian wawasan kita semakin bertambah. Dan bersama kita selamatkan bumi. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan menambah wawasan untuk menambah kepekaan kita terhadap kepedulian lingkungan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.